Ini terkait dengan manuskrip keagamaan yang bernilai kebangsaan dari naskah-naskah para wali yang berjasa dalam Islamisasi Nusantara. Ini wilayah kajian yang sangat-sangat urgen, tapi masih minim orang yang mengkajinya secara serius. Selama ini banyak kajian tentang Wali Songo, tapi terkotak-kotak dalam ranah kajian-kajian kebahasaan. Ada yang ngambil Jawa, studi Sunda, studi Sulawesi, Bugis, Makassar, Bali, terkotak-kotak. Sementara wilayah kajian ini adalah wilayah yang sangat kuat jejaringnya atau intertekstualitasnya. Maka untuk memasuki wilayah ini kita harus memiliki kapasitas untuk membaca naskah-naskah dari berbagai bahasa daerah Nusantara ini. Karena wilayah kerjanya dulu para wali songo sehingga membentuk karakter keislaman kita yang bernuansa kebangsaan, kemudian dibawa menjadi rahmatan lil alamin. Itu adalah sebuah karakter yang berjejaring dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu ini tantangan bagi para filolog, teman-teman, melakukan kajian tentang Wali Songo tidak bisa hanya bertumpu pada kajian Jawa atau Sunda. Pasti banyak sesatnya, dan saya sudah menyaksikan banyak kajian yang sangat menyesatkan tentang Wali Songo, seperti yang terakhir dilakukan oleh Mas Agus Sunyoto. Itu sangat banyak yang menyesatkan. Perlu banyak ngaji lagi naskah, terutama ngaji naskah yang dijaringnya. Bahkan naskah Jawa sendiri itu terbagi dua, karena terjadi peralihan kekuasaan dari pesisir ke pedalaman sejak munculnya Mataram. Ini juga membuat sejarah Wali Songo dibuat terbelah. Satu masih berkiblat seperti biasa yang dilakukan oleh murid-murid para wali di pesisir, itu yang kemudian menjadi sebuah jejaring Nusantara. Tapi naskah baru yang dibangun dari Mataram itu adalah naskah-naskah baru yang memang sengaja dibuat sebagai justifikasi bagi Mataram. Terjadi kemudian pertarungan tekstual di sana di Mataram. Saya sudah tulis ini di beberapa bab dalam buku saya. Dimulai dari siapa yang memberi legitimasi Mataram, sampai kemudian dia bisa menganggap dirinya sah, valid sebagai warisan dari Majapahit dan Demak. Nah, tentu terjadi di situ pertengkaran. Naskah pesisir tetap menyebut Mataram itu adalah pewaris yang tidak sah karena tidak memperoleh legitimasi dari para wali. Tapi penulis-penulis Mataram kemudian dikader oleh Sultan Agung untuk menulis naskah secara baru, sejarah Jawa. Maka ditulislah babat Tanah Jawi, dibuatlah naskah-naskah. Ini baru background ya. Ini sebelum saya bicara tentang naskahnya, ini saya bercerita ini pelajaran 2 semester sebetulnya ini. Pelajaran tentang siapa yang mengkonstruksi naskah kita, naskah keislaman, terutama periode-periode krusial pasca jatuhnya Majapahit dan Pajajaran. Itu adalah periode krusial karena disitulah kita akan tahu di mana sebetulnya letak jati diri kita sebagai sebuah bangsa Muslim tapi sekaligus bernusantara. Tidak ada naskah yang lain atau kitab-kitab lain atau literatur lainnya yang kita baca yang bisa menegaskan dua hal ini sekaligus, kekuatan Islam sekaligus kekuatan kenusantaraan kita. Dan itu hanya ada dalam naskah-naskah pesisir yang saya bilang tadi adalah hasil konstruksi dari murid-murid Wali Songo yang dibangun sejak masa Sunan Giri kedua, Sunan Giri Dalam. Itulah proses pertama kodifikasi naskah-naskah pesisir yang kemudian tersebar ke Nusantara. Ini cerita lain lagi, panjang ini ceritanya, tapi jaringannya nanti akan saya sampaikan. Outputnya nanti saya sampaikan dalam beberapa contoh-contoh naskah nanti. Yang kedua yang juga menarik untuk saya sampaikan, berbicara tentang naskah-naskah keislaman Nusantara, terutama proses islamisasi, kita harus masuk kepada yang saya bilang tadi adalah jejaring yang di luar Jawa juga. Selain yang di Jawa, yang pesisir, jangan melihat yang sumber-sumber dari Mataram, karena sumber Mataram sudah memang sengaja dibuat untuk mengkanter narasi para wali. Misalnya kalau para wali menulis selalu disertai dengan barakah para wali, barakahin para wali, maka di dalam naskah Mataram cerita-cerita yang dibangun adalah barakahi para sultan atau para khalifah.
Jadi memang pas ini para pengusung khilafah ini merujuk ke Sultan Agung, Raja Feodal memang. Tapi bukan masa depan Nusantara di situ. Itu masa abad pertengahan itu. Tapi kalau bicara para wali adalah bicara tentang karakter kita sebagai sebuah bangsa yang ingin hidup sampai akhir zaman. Nah, inilah yang diwariskan oleh para perumus Pancasila. Nah, ini juga bahagian dari perbincangan tentang karakter kebangsaan kita. Bagaimana para wali membangun karakter itu berjejaring, bukan cuma tekstual tapi juga substansi kenusantaraan. Nah, ini nanti saya akan sampaikan beberapa poin di sana. Tema jejaring juga harus menampilkan kontribusi dari naskah-naskah luar Jawa. Salah satu naskah di luar Jawa yang tertua itu ada di Bali, yang memberikan dokumen sejarah yang otentik tentang sejarah Islamisasi yang dilakukan oleh para wali, termasuk aktor-aktornya. Nah, ini juga sayangnya para pelaku filolog di Bali hanya berkutat pada naskah-naskah Hindu atau naskah-naskah era Majapahit atau naskah-naskah yang tidak bersentuhan sama sekali dengan tema-tema keislaman. Padahal 20% naskah-naskah yang tersimpan di Gedong Kerti ya di Singaraja itu adalah naskah-naskah bertema keislaman. Bahkan ada yang terkait dengan langsung dengan sejarah Islamisasi Nusantara, dan itu dirawat sejak masanya negara Kertagama ditulis, sejak masanya Sunan Giri Dalam di tahun 1550-an. Tapi para filolog yang berbahasa Bali tidak menyentuh ini, bahkan hanya menyentuh yang naskah-naskah model Kuncarakarna, negara Kertagama, para ratu dan seterusnya. Sementara naskah-naskah yang bertema keislaman, di mana ada pertemuan antara Hindu Bali dengan para wali, itu malah diabaikan sama sekali. Ini juga tantangan. Berikutnya itu Sulawesi, sangat kaya juga karena Sulawesi diislamkan oleh muridnya Sunan Giri Dalam, yakni Syekh Datori Bandang dari Minang. Beliau yang memperkenalkan bukan cuma agama baru, tapi juga aksara baru. Namanya aksara Serang, selain memperkaya aksara yang sudah ada, yakni aksara Lontara. Diperkenalkannya dua aksara ini kemudian memperkaya literasi, termasuk penulisan dan kodifikasi hukum-hukum keagamaan dan juga sejarah Nusantara secara lebih baru. Demikian juga naskah yang di Maluku. Maluku sangat kaya dengan naskah-naskah tua dari abad 17, di mana kita tahu Ambon, Ternate, Tidore adalah pusat-pusat skriptorium penulisan naskah yang bercerita tentang memori bangsa kita terkait dengan masa-masa awal Islamisasi. Itu juga penting, termasuk yang Papua. Papua mengenal Islam meskipun mereka tidak beragama Islam, tapi mengenal Islam melalui bahasa Melayu. Ini jaringannya di Indonesia Timur sangat kaya. Bima juga, nanti saya ambil contoh di sini, juga sangat kaya, salah satu juga pusat memori bahasa kita terkait dengan Islamisasi. Kalau kita mau mencari yang namanya memori kebangsaannya, disinilah lokusnya, tempat-tempat kantong-kantongnya. Di Sumatera sangat kaya. Kita tahu Sumatera merupakan basis para wali belajar waktu nyantri di Pasai terutama. Disitulah para wali Sunan Giri, Sunan Bonang, dan juga Syekh Maulana Ishaq, bapaknya Sunan Giri, itu membangun pesantren di Pasai dan Malaka. Sunan Giri, Sunan Bonang itu nyantri di Pasai dan di Malaka. Maka pasti tradisi Melayu mempengaruhi cara berpikir para wali. Nah, inilah yang akan saya sampaikan. Pertama adalah nama Wali Songo itu sendiri disebut dalam satu naskah dari Italia, dari Ferrara. Mas, sudah ditampilkan ini ya? Sudah ya? Oh iya. Ini naskah Ferrara dari Italia yang memberikan dokumen tentang pertemuan pertama para wali yang disebut Pegunungan atau Musyawaratan para wali di Giri tahun 1490. Tahun Jawanya disebut, tapi setelah saya konversi ke tahun Masehi 19 November 1479, 1 tahun setelah jatuhnya Majapahit. Jadi kalau mau cari bukti-bukti otentik tentang Wali Songo, sangat kaya naskahnya. Ini yang memberikan tanda tentang dimulainya sejarah tentang para wali. Ini naskah tasawuf, tapi isinya berbicara tentang fondasi keislaman Nusantara ini. Mengapa aktornya harus para wali?
bukan raja, bukan sultan, bukan khalifah, tapi aktor Islamisasi harus para wali. Nanti kemudian para wali mengkader para politisi, bukan sebaliknya, politisi mengkader NU, mengkader pengurus Muhammadiyah. Itu terbalik, itu sudah kiamat itu. Yang benar adalah pengurus NU mengkader politisi, pengurus Muhammadiyah mengkader politisi, para wali mengkader politisi, bukan para waliullah dikader oleh para khalifah. Terbalik gitu. Nah ini salah satu karakter kita. Ada pengalaman yang mau dibangun oleh para wali. Nah ini dicontohkan dari naskah Hikayat Raja Paseh, naskah tertua yang berbicara tentang Islamisasi dari tahun 1300-an. Bisa dilihat mas di halaman 18.